سلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت قصير وغالب أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عريس الخافقين يا معيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بحر أنت نور فوق نوري أنت يسير مغامي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليه وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya yang tidak terhingga, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kita menjalin silaturahmi, dalam rangka kita berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para ahlul baitnya, dan insya Allah para pengikut-pengikutnya yang setia selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau. Semoga kita yang ada termasuk di dalamnya, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaat Rasulullah hingga di akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sepuh Ridwan Muhammad, yang saya hormati pembimbing, yang saya hormati Ustaz Sayyadi, dan yang saya hormati saudara-saudara sekalian, untuk membuka acara pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, untuk acara selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Sayyadi. Waktu dan kesempatannya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati guru saya sebagai pembimbing Al-Ustadz Muhammad Yani, yang saya hormati ketua daripada Majlis Nur Muhammad Ihsan, yang saya hormati sesepuh daripada Majlis Nur Muhammad Nuh, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa tidak bosan
untuk memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat bersilaturahim di malam Jumat yang disebut malam mulia ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salawat teriringi salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib bersyukur sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahim, kita bisa hadir ke tempat ini, kita masih bisa bagaimana cara menenangkan hati kita daripada kekeruhan yang selama mulai dari Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang. Kita banyak hati kita gelisah, maka dengan ini kita mencoba menjernihkan dengan beristighfar, membaca surah Yasin, mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal. Bahkan kita mengingat akan kematian kita apabila kita hadir ke tempat ini dan kita membacakan arwah yang sudah meninggal. Mudah-mudahan yang meninggal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan raudhah min radil jannah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semua baik jasad kita, badan kita, kantong kita termasuk pun pasti punya penyakit. Begitu juga hati kita. Kita punya hati, bakalan ada yang namanya penyakit hati. Itu adalah penyakit yang paling sulit, yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, tapi kita dapat rasakan. Makanya kita memohon, ya Allah, kita baca yang namanya surah Tibil Qulub, pengobat hati. Sering kita baca sehari-hari di masjid, di mushola, di taklim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abda'i wa diyaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa nuril absar itu bisa kita katakan, berilah cahaya dalam mata saya. Cahaya apa di sana itu? Adalah cahaya hati kita. Semoga kita tetap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang yang penting hatinya bersih, surga ada di hati. Banyak yang mengatakan, ada yang bilang bahkan mengatakan, banyak orang sholat, banyak orang segala macam, banyak orang ibadah, berpuasa, tapi kalau hatinya itu tidak bersih, maka tidak bisa masuk surganya Allah SWT. Tapi tidak disadari, apakah mudah melihat hati untuk masuk kepada Allah? Apakah adanya surga dalam hati apabila hati kita kotor? Kita tahu bahwa penyakit hati itu sering banget. Bahkan kita tidak tahu orang lain itu penyakit hati apa, tapi kita merasakan apa penyakit hati itu? Sombong, iri, dengki, takabur, ujub, bahkan syirik terhadap orang lain. Itu adalah salah satu penyakit hati yang selalu dibawa oleh manusia. Makanya kita juga meminta kepada Allah, kita minta diterangkan hati kita, selalu minta. Karena kenapa? Tidak mustahil kita manusia yang mempunyai hawa nafsu pasti mempunyai rasa ujub, sirik, iri, dengki. Itu yang paling sulit. Penyakit luar ke dokter sembuh. Benar, Bos? Penyakit kita
kanker bawa ke dokter, penyakit mata operasi ini. Tapi penyakit hati hanya kitalah yang bisa untuk menyembuhkannya dengan salah bersilaturahim, membaca ayat kursi, tawadu kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Maka dengan hati yang bersih, maka keikhlasan kita akan bisa terjadi. Tapi dengan hati yang kotor, maka keikhlasan seseorang tidak mungkin terjadi. Mudah sih ngomong bahwa surga adanya di hati, tergantung hati kita. Itu gampang, banyak semua orang mengatakan seperti itu. Tapi kita bisa lihat hati orang bersih atau tidak. Cara berdagangnya, ucapannya. Dia ngomong kasar sedikit, maka hati dia tidak bersih. Dia ngomong tinggi hati, yang disebut tinggi hati adalah sombong. Itu juga sudah bertanda bahwa hati kita belum bersih. Mari kita introspeksi diri. Kita dekatkan iman kita kepada Allah. Kita dekatkan kepada Allah, kita jalankan perintahnya. Kita minta kepada Allah. Karena kenapa? Obat yang paling susah penyakitnya, yang tidak dapat diobati oleh ahli-ahli medis manapun adalah penyakit hati. Orang pengen kaya dengan segala apapun cara. Hatinya, kalau kata orang kampung mah guci. Lihat orang beli motor, udah ada. Paling juga dia boleh korupsi. Lihat orang pintar dikit, dia bilang, itu mah semua dia aja. Lihat orang rumahnya bikin baru lagi, dia bilang, apa katanya? Selalu ada. Dia punya motor, salah. Dia kagak punya motor, dikatain miskin banget, ya kan? Dia kaya, salah. Dia miskin, dikatain melarat. Itulah penyakit hati. Tanda-tanda penyakit hati. Makanya kalau kita pikir, bagaimana cara mengobati hati? Bagi saya penyakit hati adalah penyakit yang paling sulit kalau kita tidak benar-benar untuk introspeksi kepada diri kita. Kita ngomong banyak salah, benar. Kita kagak ngomong katanya pendiam belagu. Kita punya sedikit harta, cebetut. Tetangga, dia beli kulkas, tetangga cebetut. Dia beli sepeda, tetangga katanya udah segala macam. Paling juga, paling itu yang disebutnya. Paling juga, semuanya paling. Makanya kita minta, ya Allah terangkan hati saya. Dia bilang, wahai yang mempunyai zat yang membolak-balikan hati, jagalah hati saya. Dibilang situ, makanya kita bilang menjaga hati enteng ngomongnya. Tapi susah melakukannya. Ya termasuk saya juga belum bisa menjaga hati. Karena kadang-kadang manusia, ya baik itu ulama, kiai, memang itu. Karena hati itu bertentangan dengan hawa nafsu. Hati digerakkan dengan adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nafsu digerakkan oleh setan. Maka kita cuma satu menginginkan, ya Allah berikanlah supaya nafsu saya di belakang hati saya. Maka apabila nafsu kita di belakang, maka kejahatan yang akan kita lakukan akan tersaring oleh hati kita. Tapi kalau nafsu sudah di depan, hati ada di belakang, maka penyakit hati yang akan timbul. Berbagai macam. Kesombongan, iri, takabur. Itu dia. Kita ngomong seperti ini juga banyak ngomong. Dia mau pengen terkenal. Dia jadi imam suara bagus-bagus, dibagus-bagusin, apa kata orang? Biar didengar orang. Itu hati. Berarti hatinya kalau kata orang kampung saya masih puji, masih kagak terima. Padahal kita bersyukur seharusnya. Teman gue dapat motor, tetangga beli motor, mudah-mudahan aja besok bisa pinjam. Gitu kan.
Iya kan? Ya teman punya kulkas beli baru, siapa tahu besok bisa naruh air. Tapi sekarang mah kagak. Diomongin itu kampung, ya itu beli motor paling ke kredit. Tuh. Dia beli kulkas, ya kredit itu mah. Olimpik itu mereknya. Cuma kalau kita pikir, kalau kita bersyukur, kalau kita ingin ada hati sakit kita, nggak ada rasa kita jadi dengki, kita juga kebahagiaan. Tapi kebanyakan bukan kebahagiaan ya, selalu menyalahkan orang yang mempunyai. Itu berarti hati kita juga belum. Katanya apa? Kalau nggak salah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai wahai zat yang bisa membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Jagalah, peliharalah hati saya. Terangilah hati saya supaya tidak terpengaruh oleh hasutan setan seperti syirik, iri, dengki. Itu semuanya itu keinginan dia. Kalau setan-setan lain bisa kita bilang aja ada setan, baca salah apa Yasin, ayat kursi, atau bisa ayat bangku yang banyak kan dikit. Hilang itu setan. Yang susah itu hasutan setan yang berbentuk manusia. Tetangga udah ngomong aja, oh si Anu beli Anu. Ya banyak kan itu bukan bapak yang ngomong, banyak kan ibu-ibu itu. Ibu-ibu paling gampang banget itu. Kalau ibu-ibu daerah saya gitu, ada orang segala macam mewah dikit aja, gelangnya geroncongan. Udah ibu udah ngerompi, udah itu kata dia. Akhirnya kenapa? Saya bilang, ya Allah, itu kalau dibilang manusia sifatnya kayak setan, dibilang setan orang yang membentuk manusia, itu yang ribet. Yang ribet itu yang itu, gitu. Datang dah, katanya. Tiada hari tanpa gosip. Tuh kan ibu sekarang. Gosip terbaru, udah langsung aja tuh di Facebook ada. Gosip terbaru dicari itu. Bahkan ada lagi adakah gosip terbaru hari ini? Wah, gosip dicari sekarang, bukan ilmu yang dicari. Akhirnya kenapa? Dengan ada gosip-gosip terbaru maka timbullah hatinya. Wah, panas dah. Yang kena ada sasaran laki, iya kan? Bang, apa si apa ini? Si iya ya, lakinya boleh tukang beca. Tapi bisa beli kulkas, lah nggak perlu kagak, gitu kan? Lah itu, akhirnya kenapa siapa? Itu setannya itu yang menjadikan hatinya seorang istri, seorang perempuan ke bawah, jadi keributan dalam rumah tangga. Itu hati. Hati juga bisa ribut antara teman dan teman. Tuh hati kalau udah hatinya itu sakit. Ya, kalau baru-baru nggak sakit hatinya bisa ke dokter, udah diobatin operasi kelar. Jantung bisa dicangkok, udah kayak pohon jambu. Lah kalau hati mah siapa yang mau ngobatin? Dokter manapun angkat tangan katanya. Sakit hati. Makanya kata orang-orang sakit yang paling sakit adalah sakit hati. Sampai di bawah mati. Tuh. Iya, nggak ada sakit ini di bawah mati, gak enak masih. Sakit apa dia paru-paru sampai mati ya udah. Tapi kalau bilang sakit hati sampai di bawah mati, ya udah ketemu di neraka. Ya ada maaf katanya. Wah, gak bakal gue sakit hati sama lu sampai mati ya bakal gue maafin. Astagfirullah. Makanya sekarang bagi kita yang punya, lapangkan dada kita, lapangkan hati kita, biar hati kita bersih daripada sifat iri, dengki, sombong, gitu kan, takabur. Coba kita ikhlas dari hati. Kita jadikan hati kita untuk menjadi seorang pemaaf. Walaupun itu sakit, memang memaafkan dari hati itu adalah perbuatan yang paling sulit. Tapi Allah lebih senang kepada orang yang memaafkan seseorang, tapi Allah lebih senang orang yang disakiti memaafkan orang yang menyakitinya. Itu adalah perbuatan yang paling sulit. Itu cuma karena hati, orang ribut karena sakit hati. Orang pengen karena
punya penyakit hati. Orang pengen kaya sampai ke sana, kenapa sakit hati sama tetangga? Akhirnya kenapa? Akhirnya dia pergilah ke gunung segala macam lah, ke dukun, ke apa. Akhirnya timbulnya penyakit, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dari hati, makanya untuk membersihkan hati tidak bisa pakai rinso, tidak bisa pakai soklin. Makanya hati didirikan dari semua dari jiwa raga kita. Jadilah pemaaf, insya Allah. Kalau kita memaafkan seseorang, jadi seorang pemaaf, maka kita akan bersih daripada sifat-sifat penyakit hati yang sangat merugikan bagi kita. Saya rasa semoga dengan adanya sedikit tausiah dari saya, kita bisa melapangkan hati kita bisa memaafkan walaupun itu musuh kita yang menyakitkan kita bisa memaafkan semua yang dekat sama kita, sehingga hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang kita minta kepada Allah. Terangkan hati kita ya Allah, terangkan hati hamba-Mu. Semoga kita itu menjadi orang yang pemaaf, orang yang selalu dekat kepada Allah, orang yang tawadu kepada Allah, karena hanya Allah lah nanti yang akan menerima kita, yang tahu semua penyakit kita sembuh atau tidak dalam hati, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga kita diterangkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita untuk ibadah kepada Allah, dan dijadikan kita nanti matinya dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama mendengarkan sedikit nasihat dari guru kita untuk Ustadz Sayadi. Saya ucapkan terima kasih atas nasihatnya. Untuk acara selanjutnya, mari kita sama-sama membacakannya. Tahlil dipimpin oleh guru besar kita, Kong Yani. Waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Terima kasih semuanya. Semoga acara keluar daripada majelis dan izin kepada sesepuh Ki Bagus dan Ustaz Sayadi dan jamaah yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa nurina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya hormati para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, petugas masyarakat, khusus kepada sesepuh majelis Ki Bagus dan guru kita Al-Mukarram Ustadz Sayadi, ketua majelis daripada Bapak Muhammad Islam, dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kembali kita begitu teramat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik saat ini Allah masih memperkenankan kita untuk menikmati suasana keindahan dalam kehidupan di dunia ini. Terlebih-lebih di waktu yang sangat-sangat mulia, sangat istimewa, sangat khusus, yaitu daripada Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat atau malam Jumat. Dan kita sangat bersyukur kehadirat Allah. Dalam suasana malam Jumat kita masih tetap diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahan untuk tetap selalu berupaya mengisi sela-sela waktu aktivitas kita, menjadikan malam yang mulia yaitu Yaumul Jum'ah ini sejenak kita bertafakkur diri, bermawas diri, berintrospeksi diri, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan tujuan dan harapan agar kiranya kehidupan kita di hari ini, di saat ini dan yang berikutnya senantiasa selalu dalam bimbingan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam dan salawat kita hadiahkan, kita arahkan, kita curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, cahaya kita, syafaat kita. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi kita yakin dan kita berusaha terus menumbuhkan, meningkatkan keyakinan kita dalam bentuk mahabbah, dalam bentuk rasa cinta dan kerinduan, dengan membacakan selawat-selawat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bacaan selawat kita, dengan kita senantiasa selalu mengikuti apa yang diajarkan beliau, kiranya Allah Sang Maha Cinta berkenan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu sangat menyentuh hati kita, mengusik hati kita, apa yang diingatkan, dinasihatkan oleh guru kita Ustaz Sayyadi, bahwasanya betul semua konflik dalam kehidupan dan bahkan nanti pecahnya perang dunia ketiga atau hancurnya dunia ini, semuanya sebenarnya sederhana, hanya disebabkan masalah hati yang namanya hati manusia. Sangat sederhana, masalah yang besar, perhara yang besar, pertengkaran, perkelahian yang tawuran dan sebagainya, bahkan perang dunia nantinya, itu tidak kecil hanya masalahnya. Masalahnya sebabnya karena hati. Sangat akurat, sangat tepat apa yang dinasihati oleh Ustaz kita, guru kita. Pada malam hari ini mengingatkan kita tentang hati kita. Karena tidak ada di hati di antara kita yang betul-betul bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya yang berbicara, menyadari betapa banyaknya kekotoran di dalam hati kita, di hati saya pribadi. Padahal hati itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal perbuatan ibadah yang kita lakukan. Karena apapun amal ibadah yang kita lakukan tanpa dilandasi oleh hati kita yang bersih karena Allah, maka semuanya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat tepat. Nasihat malam hari ini mengingatkan kita tentang hati kita. Jangan sampai hati kita terus lalai. Jangan sampai terus hati kita lupa. Dan akhirnya hati berubah menjadi hati yang sakit. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min. Ciri daripada orang-orang yang beriman adalah orang yang hatinya sehat. Itu bisa kita renungi dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hatinya diingatkan kepada Allah, dihubungkan kepada Allah, dikaitkan kepada Allah, diajak kepada Allah. Apa dalam bentuk aktivitas zikir kepada Allah, apa dalam bentuk aktivitas mengaji, bersolawat, dan yang lain sebagainya yang menghubungkan dia untuk ingat kepada Allah. Maka wajilat, bergetar. Kalau nggak bergetar ya sekurang-kurangnya adalah kepedulian, adalah empati, adalah simpatik, bukan masa bodoh. Nih, ukuran iman itu hati, kata Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya pasti dan sangat sungguh. Orang yang betul-betul beriman, yang benar-benar beriman, bukan KTP-nya saja yang iman, bukan hanya kostum pakaiannya saja yang bergaya iman, pakai kopiah, sorban, koko, sarung, bukan, kata Allah. Karena belum tentu orang yang selalu berpakaian seperti itu beriman. Kenapa? Karena kalau orang di Arab ya pakaiannya kayak gitu. Mau sekalipun Abu Jahal, Abu Lahab ya pakainya sama kayak Nabi, pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban, sama. Tapi yang menentukan iman itu bukan dari pakaiannya, tapi dari wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, qulubnya. Ada nggak hatinya itu terkait, tergetar, tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu. Jadi ketika diingatkan Allah dia bergetar. Kalau diingatkan kesalahan dan kekurangan, dia istighfar. Astagfirullah. Istighfar. Di dalam hatinya, di lisan bebas. Yang penting sesuai dengan yang disahkan Rasulullah. Bergetar. Tersentuh, terpanggil. Ini sangat memprihatinkan. Sangat-sangat memprihatinkan. Jika orang diingatkan kepada Allah, tidak ada kepedulian, tidak ada sentuhan. Nauzubillah summa nauzubillah min. Ini yang menjadi bibit-bibit timbulnya penyakit hati. Nah, kalau penyakit itu sudah besar, maka terjadilah seperti sebagaimana peristiwa yang di Palestina. Hilang rasa dan naluri kelembutannya sebagai manusia, nuraninya sebagai manusia. Timbullah jiwa-jiwa yang seperti bahkan lebih buas dari binatang buas. Dan dunia sekarang ini lagi krisis hati. Krisis yang semakin kronis, ditandai dengan adanya berbagai macam peperangan konflik di dunia yang terus mengarah dari Timur Tengah sampailah ke Thailand, Kamboja, sampailah di Indonesia. Timbullah bentrokan sesama umat Islam. Nauzubillah, summa nauzubillah min. Pilu, prihatin dan sangat prihatin. Kenapa semua terjadi? Betul kata Ustaz Sayadi. Karena hatinya ada penyakit. Nah, ini apa obatnya? Itu zikirullah. Banyakin zikir kepada Allah Subhanahu. Yang zikir bukan lisannya dulu, hatinya yang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ikuti dengan lisan. Nah, malam hari ini dan majelis ini saya fokuskan untuk majelis zikir. Kenapa? Karena penyakit kita ini semakin parah. Termasuk saya menyadari penyakit hatinya semakin juga tumbuh. Kenapa? Ya karena tadi tekanan-tekanan, godaan-godaan semakin besar. Makanya saya berusaha untuk selalu setiap malam Jumat itu untuk selalu mengadakan ini adalah merupakan labnya.
kliniknya untuk mengobati penyakit hati ini malam. Paling sejam, dua jam. Jadi walaupun situasinya semakin ditekan, tetap aja saya akan berusaha semaksimal mungkin. Walaupun sebagaimana Nabi mengalami ketika Nabi menyampaikan sebuah nasihat untuk mengobati penyakit hati kepada kaum Quraisy, tetap aja Nabi menyampaikan. Walaupun nggak ada, bagian besar tidak mau menerima. Nah, jadi malam hari ini adalah sebetulnya kita punya program itu zikir untuk mengobati hati-hati kita. Kenapa? Karena dengan berzikir kepada Allah, hati kita itu akan tersentuh. Barulah ketika diberikan nasihat-nasihat wa'izah, tuh lihat, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, baru bertambah kesadarannya. Nah, baiklah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita benamkan hati kita. Kita ceburkan jiwa kita. Kita tenggelamkan seluruh jasmaniah kita dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir itu mampu menembus hati kita yang kotor, membersihkan hati kita yang diliputi dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Penyakit kedengkian, penyakit kesombongan, penyakit riya, ujub, takabur, dengki, kebencian yang begitu banyak tersebar di kampung ini. Karena saya tinggal di sini, saya mengakui banyak. Bukan ingin membuka aib, tapi mengingatkan. Karena memperbaiki itu mau tidak mau harus membuka penyakit. Kalau ditutup-tutupi terus tuh penyakit, makin lama makin parah. Untuk mengobati penyakit harus dikorek, dibuka, bukan buka aib, tapi untuk mengingatkan biar itu penyakit terkorek. Oh. Kenapa? Kalau kita pergi ke dokter, sama dokter kan penyakitnya dilus-lus, pasti dikorek. Sakit anusnya dikorek sama dokter tuh anusnya. Nah itu. Sakit giginya dikorek tuh giginya sama dokter. Bukannya dokter mau nyakitin, mau memperbaiki, ingin mengobati. Itu. Nah, itulah salah satu konsekuensinya, aksi dan reaksinya. Akan ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tersinggung. Karena memang begitu resikonya kalau kita ingin memperbaiki situasi dan keadaan baik secara pribadi, personal ataupun dalam lingkungan. Harus siap menerima berbagai macam yang tidak enak. Oh. Hari masing-masing pribadi kita pasti tahu di mana kedoifan kita, kekhilafan kita, kenisianan kita, kelupaan kita. Karena insanu ma'a khata wa nisyan. Manusia tempatnya daripada kesalahan dan lupa. Dan tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa, pasti punya dosa. Dan dunia dimulai dari perbuatan dosa antara ibunda, ayanda kita Adam alaihissalam dengan ibunda kita Hawa alaihissalam. Ayo kita mulai dengan beristighfar sebagaimana istighfar yang diajarkan Allah kepada kedua orang tua kita agar kiranya membersihkan hati kita. Bagian luar ini istighfar itu baru membersihkan bagian bagian dalam dengan zikir yang lebih khusyuk lagi baru sampai ke dalam. Ayo kita sama-sama membaca daripada istighfar sebelum kita masuk ke zikir yang lebih dalam lagi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, bayangin semua dosa-dosa kita ngomong yang lantur, pikiran kita yang kotor, yang jorok, yang hati dengki, hati marah, hati kesel. Ingetin itu semuanya sambil membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Suami dan istri pasti banyak sering berbuat salah, pasti
Karena itu adalah doanya antara suami dan istri yang selalu kilap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Tidak peduli dia seorang kiai, tidak peduli dia seorang ulama, dirinya pasti banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim, kami telah berbuat dosa, kami telah berbuat buruk. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami, sesungguhnya kami menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahabihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wal sunila ambaina Muhammad Yasin. Sumaila siap. Sumaila Ibu Sufi. Sumaila almarhum Iskandar. Sumaila bin Masak. Sumaila bin Sumaila Muhammad bin Sumaila Haja bin Sumaila Ustaz Abdullah Sumaila Ustaz Sultani Sumaila bin Sumaila Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal